just confirmed number 4. Murders are connected. Another woman was strangled. Just came over the wire. I'm killed in the follow-up. You don't have a story. How many women have to die before it's a story? Terinspirasi dari kisah nyata yang berlatar pada tahun 1965 di kota Boston, cerita dibuka memperlihatkan seorang laki-laki di sebuah kamar apartemen yang mana pada malam itu perhatiannya tertuju oleh suara berisik hentakan dinding dari kamar tetangga wanitanya yang bernama Claire yang seperti sedang kesakitan karena diserang oleh seseorang. Karenanya pria itu segera menghubungi petugas yang lalu memeriksa dan menemukan sang wanita telah tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Diketahui bahwa Claire adalah salah satu dari banyaknya kasus korban tewas yang dilakukan oleh pembunuh berantai yang dikenal sebagai Phantom Boston sejak 3 tahun yang lalu. Kemudian adegan berpindah ke 3 tahun sebelumnya atau tepatnya pada 1962 mengikuti seorang jurnalis wanita bernama Loretta yang bekerja di sebuah kantor surat kabar Amerika. Loretta bertugas sebagai pencari berita di bagian mode dan lifestyle, namun saat ini Loretta sedang kesulitan mendapatkan berita sehingga Loretta mencoba masuk ke bagian kriminal namun segera ditolak oleh atasannya Jack. Tak berhenti sampai di situ, Loretta juga tertarik pada berita kasus kematian misterius yang sedang panas diperbincangkan. Karenanya, Loretta kembali menghadap Jack menyampaikan keinginannya untuk mulai mengikuti kasus ini di luar jam kerjanya sebagai pencari berita mode. Sehingga Jack tidak lagi bisa menahan ambisinya. Sepulang bekerja, Loretta menyempatkan diri mampir ke apartemen ibunya. Di sana, sang ibu mengabarkan bahwa tetangga apartemennya baru saja meninggal secara misterius. Kasus ini adalah kali ketiga dalam 2 minggu terakhir di kota Boston. Karenanya Loretta mulai mencari informasi dan mengetahui bahwa pelaku memiliki pola yang sama dalam menjalankan setiap aksinya. Pelaku ini menargetkan wanita tua lanjut usia dan selalu menghabisi mereka dengan cekikan dari stoking yang diikat 3 simpul berbentuk pita di leher para korbannya. Atas informasi ini, Jack memiliki sedikit ketertarikan lalu memerintahkan Loretta untuk mulai menulis. Namun, Jack kembali mengingatkan bahwa Loretta masih bertugas di bagian pencari berita mode. Untuk kali pertama, Loretta menulis berita kriminalnya dan atas persetujuan Jack, berita ini pun diterbitkan dan Loretta adalah orang pertama yang menulis artikel sehingga berita ini segera menjadi topik hangat di seluruh penjuru kota sekaligus mengangkat namanya sebagai jurnalis penyidik. Namun karena berita ini juga Jack mendapatkan banyak tekanan dari berbagai pihak karena Loretta dinilai tidak memiliki wewenang untuk menulis sesuatu yang belum diketahui kebenarannya. Karenanya seorang komisioner bernama McNamara meminta agar mereka segera menghentikan berita ini sehingga mau tak mau Jack menyampaikan perintah itu kepada Loretta. Keesokan harinya memperlihatkan sebuah mobil yang sedang mengikuti seorang wanita sampai ke halaman apartemen. Lalu, seorang pria misterius turun dengan sebuah palu dan menyamar sebagai petugas perbaikan. Ia mendatangi sang wanita, lalu dengan kejam menghabisinya. Atas kejadian ini, Jack memutuskan untuk kembali melanjutkan berita. Ia menugaskan Loretta bersama seorang rekan bernama Jean Cole untuk bekerja sama dalam mencari dan mengikuti kasus ini. Karenanya kali ini McNamara mendapatkan banyak tekanan dari media dan masyarakat agar segera mengungkap pelaku yang mereka kenal sebagai Phantom ini. Tak berhenti sampai di sana, pelaku terus menjalankan aksinya dalam pola yang sama dan tanpa meninggalkan jejak sedikitpun.
Malam ini adalah malam tahun baru, di mana malam itu Loretta yang sedang berkumpul bersama keluarganya mendapatkan kabar kasus terbaru. Namun, kali ini dengan pola yang berbeda karena kali ini pelaku menghabisi seorang wanita muda bernama Sophie. Menurut saksi mata yang sempat berinteraksi dengan pelaku, ia mengatakan bahwa pelaku datang untuk mengecat kamar dengan menggunakan pakaian pekerja. Bahkan pelaku ini sempat menawarkannya untuk menjadi seorang model. Di rumahnya, Loretta menerima beberapa kali telepon misterius tanpa suara kecuali hanya terdengar suara nafas berat dari balik telepon. Di tempat lain, pelaku kembali melakukan perbuatannya. Kali ini, ia mendatangi kamar apartemen seorang sekretaris muda bernama Patricia dengan masih menyamar sebagai petugas perbaikan. Sehingga tanpa kecurigaan, Patricia mempersilahkannya masuk dan pelaku pun segera menghabisinya. Keesokan harinya, Jean mengetahui bahwa Patricia ini sedang mengandung anak dari atasannya yang bernama Tuan Nelson. Menurut teman sekantornya, mereka ini saling mencintai. Bahkan Nelson menggunakan rekaman suara Patricia untuk mengisi suara boneka produksi perusahaannya. Patricia sebenarnya sangatlah menginginkan bayi di dalam kandungannya. Namun, Tuan Nelson yang telah beristri memiliki rencana untuk memberikan bayi itu ke biara. Sampai saat ini Patricia adalah satu dari 5 korban yang keseluruhannya adalah wanita muda. Korban lainnya dari pelaku adalah Beverly, seorang mahasiswi berkelakuan baik namun memiliki ketakutan dengan seorang mantan yang kerap kali berlaku kasar bernama Daniel. Untuk itu, Loretta segera mendatangi Daniel dan ia pun disambut dengan baik. Namun, seketika Loretta menjadi ketakutan saat Daniel membawanya masuk ke ruangan belakang untuk berbicara, sehingga Loretta pun mengurungkan niatnya. Loretta menuju ke kantor polisi dan menyerahkan semua informasi yang didapatkannya itu kepada detektif Jim untuk membantu penyelidikan. Namun, berdasarkan penelusurannya, Jim tidak menemukan keterkaitan Nelson maupun Daniel dengan kasus ini. Keesokan harinya dari kota New York, detektif Lindsay menelpon Loretta dan Jean menceritakan bahwa di kota New York telah terjadi kasus serupa dengan pola yang sama sejak 2 minggu yang lalu. Berdasarkan penelusuran, mereka telah menemukan jejak kasus dan menangkap seorang pelaku yang bernama Paul Dempsey. Lindsay juga memungkinkan bahwa Paul ini bisa jadi berada di Boston saat 5 pembunuhan terhadap wanita lansia terjadi di sana. Namun menurutnya, Departemen Boston seperti tertutup dan menolak berkoordinasi dalam upaya kerjasama untuk mengungkap kasus ini. Pernyataan Lindsay ini juga dipercayai oleh Loretta dan Jean yang menganggap Departemen Boston tidaklah serius dalam menyelidiki kasus ini. Begitupun dengan Jack, ia segera memerintahkan Loretta untuk menerbitkan berita yang mengkritik kinerja Departemen Boston meskipun beresiko bertentangan dengan Departemen Boston dan mempertaruhkan reputasinya. Setelah terbitnya berita itu, Loretta mendapatkan tekanan ketika seseorang mengirimkan fotonya bersama Jean dengan wajah yang dicoreng. Keesokan harinya petugas dari departemen lain mengabarkan bahwa mereka pernah menangkap seorang pelaku penganiaya wanita bernama Albert DeSalvo. Namun, karena Departemen Boston menolak memberikan informasi tentangnya sehingga mereka pun membebaskan Albert DeSalvo. Saat ini Albert sedang ditahan karena kasus lainnya terkait kekerasan terhadap wanita. Menurut petugas dan korban selamat, Albert kerap menyamar sebagai petugas kebersihan atau juga agen yang sedang mencari seorang model. Pengakuan ini selaras dengan kesaksian tetangga Sophie yang sempat ditawarkan pelaku untuk menjadi model, sehingga menguatkan keyakinan Loretta bahwa memang benar Albert adalah pelaku dari semua tragedi yang terjadi. Namun pada kenyataannya semua pernyataan itu bukanlah berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian melainkan dari pengakuan Albert sendiri. Loretta menyampaikan keyakinannya ini kepada Jim
Tetapi Jim yang telah menginterogasi Albert selama berminggu-minggu tidak menemukan kebenaran akan kecurigaan ini. Bahkan untuk menguatkan penyelidikannya, Jim membawa tetangga Sophie untuk menunjuk pelaku yang dijumpainya pada malam itu. Tetapi pada kenyataannya, wanita itu bahkan tidak mengenali Albert DeSalvo. Ia justru menunjuk pria lain bernama George Nazar. Diketahui bahwa George Nazar telah 1 tahun ini berada di dalam penjara dan tentu ia tidak berada di lokasi pada malam kematian Sophie. Dengan kata lain, wanita ini sama sekali tidak mengenali wajah pelaku yang dilihatnya pada malam itu. Keesokan harinya mereka mendapatkan kabar bahwa Albert telah menyewa seorang pengacara bernama Lee Bailey yang kemudian membantu Albert DeSalvo untuk membuat pengakuan di hadapan petugas yang bernama Bottom Lee atas keterlibatannya dalam 13 kematian wanita. Namun anehnya, Albert tidaklah dihukum setelah pengakuan itu, karena sebenarnya pengacara Albert telah membuat kesepakatan sebelumnya bahwa Albert siap mengaku dengan syarat pengakuan ini tidaklah bisa digunakan di pengadilan untuk menghukumnya. Atas pengakuan Albert ini, Jack menghentikan berita dan memberikan tugas baru untuk Jean. Tentu, hal ini tidaklah menyenangkan bagi Loretta yang menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Adegan kali ini telah sampai pada kasus di awal film di mana seorang detektif di Michigan bernama Delaine menemukan Claire tewas masih dengan pola yang sama di kamar apartemennya. Keesokan harinya, Delaine mengabarkan kejadian ini kepada Loretta yang sekaligus mematahkan keyakinan Loretta bahwa Albert adalah pelaku kejahatan. Karenanya, Loretta segera pergi ke Michigan untuk melihat berkas kasus. Di sana, Delaine juga mengatakan bahwa direktur medis rumah sakit Brightwater telah melaporkan bahwa Daniel adalah pasiennya dan Daniel terlibat dalam kasus berantai ini. Kemudian dibantu oleh Jean, Loretta mendapatkan kebenaran informasi bahwa Albert, George, dan Daniel pernah dirawat dan bersama di dalam satu bangsal di rumah sakit Brightwater. Karenanya malam itu juga petugas segera bergerak melakukan penangkapan dan memulai penyelidikan terhadap Daniel. Sepulangnya ke Boston, Loretta mengetahui bahwa Jim telah keluar dari kepolisian dan tidak lagi ingin terlibat dalam pembicaraan kasus ini. Namun, Jim bersedia membantu Loretta dengan mengirimkan rekaman asli pengakuan Albert di hadapan Bottom Lee pada 1964 silam. Yang mana setelah mendengar rekaman itu, Loretta dan Jean menyadari bahwa Bottom Lee membimbing Albert dalam membuat pengakuan tersebut. Karenanya, Loretta menghubungi Albert untuk mencari kebenaran. Saat itu Albert mengatakan bahwa ia telah ditipu dan meminta Loretta agar segera menemuinya pada jam besuk. Namun setelah menelpon tanpa disadari, seorang tahanan lain diam-diam mengikuti lalu menghabisi Albert di dalam selnya. Keesokan harinya saat mengunjungi lokasi penjara, seorang wanita tiba-tiba datang memberikan sebuah alamat seseorang yang mengetahui persis kejadian ini. Sehingga kemudian Loretta segera pergi ke alamat yang dimaksud setelah sebelumnya mengabarkan Jean akan tujuannya. Di rumah itu, Loretta bertemu dengan seorang mantan pasien yang bernama Harrison yang mengaku pernah berada dalam satu sel dengan Albert DeSalvo, George Nazar, dan Daniel. Di sana Harrison mengatakan bahwa George dan Daniel selalu melatih Albert dalam membuat pengakuan tersebut setiap hari dan selama berminggu-minggu sampai Albert mampu meyakinkan dirinya dan semua orang bahwa ia adalah pelaku dalam tragedi berantai ini. Tujuan mereka melakukan ini adalah untuk menjadikan Albert sebagai tokoh utama dalam pembuatan buku biografi tragedi yang akan ditulis oleh pengacara Lee Bailey. Dan Lee menjanjikan uang $1 juta kepada Albert dari hasil penjualan buku ini. Tentu, Albert bersedia melakukannya demi uang untuk menafkahi keluarganya dan karena kesepakatan bahwa pengakuan itu tidaklah bisa digunakan di pengadilan untuk menuntutnya.
Menurut George, dalam pengakuannya, George mengatakan bahwa sebenarnya ide itu muncul dari Albert sendiri, sementara ia dan Daniel hanya membantu Albert dalam membuat pengakuan yang mana George dan Daniel mendapatkan $10.000 dari Lee Bailey atas setiap kasus yang diakui oleh Albert. Sehingga dalam artikelnya, Loretta menyimpulkan bahwa pengakuan Albert hanyalah cara mereka untuk menghasilkan uang dengan memanfaatkan ketenaran kasus ini. Sementara untuk pelaku sebenarnya, Loretta masih meyakini Paul Dempsey terlibat dalam 10 kasus, sedangkan sisanya adalah pria lain yang hanya memanfaatkan kasus ini untuk menghabisi wanitanya, seperti Nelson dan mungkin juga Daniel. Meskipun pada kenyataannya kasus ini tidaklah benar-benar terungkap, pelaku bisa saja Paul atau mungkin pria lain yang masih berkeliaran menghirup udara bebas. Setelah menjalani penyelidikan, Daniel dibebaskan karena tidak adanya bukti keterlibatannya, sementara George Nazar tetap dipenjara atas kasusnya sendiri dan keduanya tidaklah pernah mendapatkan uang yang dijanjikan oleh Lee Bailey sebelumnya. Kematian Albert menutup kasus dengan namanya sebagai pelaku berdasarkan pengakuannya, sekaligus menyamarkan identitas pelaku yang sebenarnya. Sedangkan Loretta, ia terus menjalin persahabatan dengan Jean yang tetap menjadi reporter penyidik selama 30 tahun kemudian. Sekian dari saya, mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyebutan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan. Akhir kata saya Dev pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.